Ibu guru ngecek harian kalian. Ciani? Ada Bu. Kafa? Ada Bu. Tino? Ada Bu. Aurel? Ada Bu. Sebelum kita mulai pelajaran, mari anak-anak, ibu guru mengajak kalian untuk berdiri. Kita mulai dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Oke, anak-anak. Ibu guru mengajak anak-anak untuk mengambil sikap yang sopan. Duduk dengan sopan dan mengarahkan perhatian pada pelajaran hari ini. Kira-kira pelajaran apa yang kita bahas minggu lalu? Tentang apa? Tentang kemampuan dan keterbatasan. Jadi anak-anak di dalam diri kita masing-masing memiliki kemampuan dan keterbatasan. Ada yang kita mampu, ada yang kita tidak mampu. Ini mau bertanya, dan itu harus anak-anak jawab. Sebutkan bakat atau kemampuan yang kamu tahu, yang tahu angkatannya. Saya Bu. Jadi, Bakat atau kemampuan di bidang keterampilan. iya, bakat atau kemampuan di bidang keterampilan. Siapa lagi yang lain? Eten, Bakat dalam bidang seni. bakat dalam bidang seni. Apa lagi yang lain? Saya Bu. Tino, Bakat dalam bidang olahraga. bakat dalam bidang olahraga. Mungkin ada yang lain? Saya Bu. Bakat dalam bidang pengetahuan. Bakat dalam bidang pengetahuan. Dan itu semua bakat atau kemampuan yang anak-anak tahu. Nah, mungkin ada dari sekian bakat atau kemampuan itu ada dalam diri kalian. Coba sebut bakat atau kemampuan yang ada dalam dirimu. Coba dari sekian yang kamu sebutkan, bakat apa yang kamu miliki? Bakat apa? Saya Bu. Eten, Bakat menari. bakat menari, yaitu dalam apa? Bidang seni. Wah, Eten ternyata bakat menari. Siapa lagi yang lain? Bakat apa lagi yang ada dalam dirimu? Tino, bakat apa? Bakat dalam bidang olahraga. Dalam bidang olahraga. Aduh, Tino ternyata dia bakat dalam bidang olahraga. Terutama apa? Main bola. Bisa main bola. Wah, bagus sekali. Nah, anak-anak sudah menyebut bakat yang kamu miliki dalam dirimu. Maka hari ini kita mempelajari materi tentang materi apa? Coba baca yang buku 1. Itulah materi yang kita pelajari hari ini, yaitu mengembangkan kemampuan diriku. Anak-anak, setelah anak-anak mempelajari materi mengembangkan kemampuan diriku, anak-anak harus mampu atau harus apa? Yang pertama, mampu mensyukuri kemampuan diri sebagai anugerah Tuhan. Yang kedua, mampu membiasakan diri untuk bertanggung jawab dengan melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan di lingkungan, baik itu di lingkungan tempat kita tinggal maupun di sekolah. Yang ketiga, anak-anak mampu membangun niat untuk mengembangkan kemampuan diri. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pelajaran hari ini. Nah, anak-anak, dari materi mengembangkan kemampuan diriku itu bahwa selain kemampuan dan keterbatasan yang ada dalam diri kita, kita juga memiliki bakat dan kemampuan. Ibu guru mengajak anak-anak untuk sebentar menyimak gambar, melihat gambar baik yang ada di layar sebentar maupun yang ada di buku siswa halaman 27. Buka buku halaman 27. Ya. Itu. Sudah lihat gambar jalannya? Coba lihat gambar. Menurut anak-anak, kegiatan apa yang dilakukan oleh anak pada gambar di layar? Eten, Gambar anak yang sedang melukis. gambar anak yang sedang melukis. Mungkin ada yang lain? Tino,
melukis. Gambar siswa yang sedang melukis. Tepuk tangan dulu untuk Ece dan Bima. Jadi mereka itu sedang menggambar. Nah, melukis itu artinya mereka mampu dalam bidang seni. Iya. Nah, berikutnya sekarang coba lihat di buku. Gambar siapa itu yang di buku? Sesabu. Ya. Gambar siapa? Monica Devi. Gambarnya Tria Monica Devi. Gambarnya Tria Monica Devi. Nah, anak-anak tadi sudah baca kisah Tria Monica Devi, toh? Di situ ada cerita sedikit tentang Tria Monica Devi. Nah, mengapa Tria Monica Devi mendapat prestasi yang gemilang? Sebut Tino, karena tekun belajar. Tria Monica Devi mendapat prestasi yang gemilang karena dia tekun belajar. Kira-kira siapa yang mendukung Tria Monica Devi itu sehingga dia bisa mendapat juara, mendapat prestasi yang gemilang? Jadi, Orang tua, guru, dan teman-teman. yang mendukung Tria Monica Devi sampai dia mendapat prestasi yang gemilang, yaitu yang pertama sekali orang tuanya di rumah. Yang kedua, gurunya di sekolah yang mendukung dia. Nah, selain guru di sekolah, tentu teman-temannya Tria Monica Devi. Mereka anak-anak tadi sudah melihat gambar, dan sudah juga melihat gambar yang ada di buku. Mungkin ada gambar itu yang anak-anak sulit untuk paham, sehingga saya mengajak atau meminta anak-anak, mungkin ada yang kurang paham. Silakan bertanya. Siapa yang mau bertanya? Jadi, Guru, bagaimana kalau bakat melukis tidak dikembangkan dalam hidup sehari-hari? wah, Pak. Pertanyaan jadi dia bilang, Ibu Guru, bagaimana kalau bakat melukis itu tidak dikembangkan dalam hidup seharian? Nah, jadi kalau bakat melukis itu tidak dikembangkan dalam hidup sehari-hari, otomatis bakat itu akan hilang. Tidak ada gunanya sudah. Biar kita mau usaha bagaimana, kalau kita tidak mau kembangkan, tidak akan muncul lagi itu bakat melukis. Bukan hanya bakat melukis. Sekarang perhatikan di layar. Itu teks kitab suci. Kita baca secara bersama-sama ya. Baca kuat dan secara bersama-sama. Perumpamaan tentang talenta. Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Sebab kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Oke, anak-anak, kita sudah membaca teks kitab suci tadi, perumpamaan tentang talenta. Nah, Ibu Guru mengajak kalian semua untuk duduk dalam kelompok, kita berdiskusi, ada pertanyaan-pertanyaan dari kitab suci yang kita sudah bacakan secara bersama-sama. Dan saya membagikan ini kelompok 1, ya. Dan ini kelompok 2. Kelompok 2 ini yang ketuanya siapa? Nah, pertanyaan nomor 1. Apa yang dikatakan oleh hamba yang menerima 2 talenta? Silakan tulis. 2. Nomor 2. Apa yang dikatakan oleh hamba yang menerima 2 talenta? 3. Apa yang dilakukan oleh hamba yang menerima 1 talenta? Ya, silakan diskusi. Silakan. Oke, kalau anak-anak sudah berdiskusi, Ibu Guru memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi itu di depan kelas. Ibu Guru, Nomor 1. Apa yang
yang dikatakan oleh hamba yang menerima 5 talenta. Yang dikatakan oleh hamba yang menerima 5 talenta adalah, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Pesan kitab suci untuk kita adalah kita harus mengembangkan bakat dan kemampuan yang telah diberikan oleh Allah sesuai kesanggupan kita. Kalian tadi sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Nah, Ibu Guru meminta anak-anak untuk bisa memberikan kesimpulan dari teks kitab suci itu berkaitan dengan materi yang kita ajarkan hari ini tentang mengembangkan kemampuan diri. Ya, Ecen. Kesimpulan saya dari materi mengembangkan kemampuan diri berdasarkan kitab suci adalah Allah memberikan bakat dan kemampuan kepada manusia secara cuma-cuma. Allah memberikan kemampuan kepada setiap manusia sesuai dengan kesanggupannya. Tugas manusia adalah mengembangkan bakat dan kemampuan. Tepuk tangan buat Ecen. Oke, anak-anak. Jadi dari bacaan teks kitab suci perumpamaan tentang talenta tadi mau menjelaskan bahwa dalam diri kita masing-masing Allah telah melimpahkan segala bakat dan kemampuan. Ada banyak bakat itu. Juga di dalam diri ibu guru. Ada semua itu. Dan seperti yang Ecen memberikan kesimpulan tadi bahwa Allah memberikan bakat dan kemampuan itu cuma-cuma, tidak dibayar. Bayarannya apa? Jangan pendamkan kemampuan itu seperti yang dibuat oleh hamba yang ketiga. Apa yang dibuat? Dia pergi apa? Gali lubang. Dia gali lubang, sembunyikan bakat itu di dalam tanah. Baikkah itu anak-anak? Baik. Tidak baik orang seperti itu. Jadi itulah kesimpulan yang Ibu Guru berikan hari ini berkaitan dengan materi tentang mengembangkan kemampuan diri. Silakan kamu tulis di lembar kerja ini sebentar pertanyaan yang Ibu Guru akan sampaikan. Sebutkanlah cara-cara untuk mengembangkan diri. Kedua, sebutkanlah sikap-sikap yang menghambat kemampuan diri. Untuk tugas ini sebentar, kalau sudah dikerjakan, kumpul melalui ketua kelas. Ya, silakan kerja dulu. Kerja. Tugas rumah, tulis memang di buku tugas, susunlah puisi yang bertema mengembangkan kemampuan diri. Nanti sampai di rumah minta bantuan orang tua untuk menyusun puisi. Jadi anak-anak, sadarkah anak-anak materi yang kita pelajari hari ini bahwa sangat penting buat anak. Harus merasa setiap pelajaran, apalagi pelajaran hari ini tentang mengembangkan kemampuan bakat dan kemampuan, itu dirasa sangat penting. Oke, anak-anak, Ibu Guru mengajak anak-anak untuk kita tutup pelajaran hari ini dengan doa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa di pelajaran